sekarang ini kan masyarakat merasa naik lagi. Tidak serta-merta Pak ya, itu Betul. akan bisa dinaikkan. Jalan tol di Makassar ini kan ada 2 badan usaha. Pravaganza itu apa Pak? Semua entry jalan tol tersedia lokasi untuk top up. Salam Sobat Tol Makassar, saya Syauki yang akan memandu podcast kita kali ini. Terima kasih Sobat Tol Makassar telah bergabung bersama kami dalam podcast kali ini. Topik kita pada episode ini cukup menarik, jadi pastikan Sobat Tol Makassar nonton sampai habis podcast ini. Saya senang sekali hadir bersama kita Bapak Ismail Maliungan. Beliau merupakan Direktur PT Makassar Metro Network, salah satu badan usaha pengelola jalan tol di Kota Makassar. Pak Ismail, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga Sobat Tol Makassar juga dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani aktivitasnya ya. Sebaik kami akan ngobrol sama Pak Ismail ya. Pak Ismail, Bapak merupakan Direktur PT Makassar Metro Network ya, yang mengelola jalan tol di Kota Makassar. Betul. Pak. Bisa dijelaskan Pak mengenai PT Makassar Metro Network itu sendiri? Iya, jadi selamat bertemu para pemirsa podcast. Terima kasih Pak Syauki sudah hadir bersama kita. Jadi PT Makassar Metro Network itu adalah badan usaha jalan tol yang mengoperasikan jalan tol di Makassar. Makassar Metro Network ini mengoperasikan jalan tol namanya Seksi 1, Seksi 2, dan Seksi 3 atau jalan tol layang Andi Pangeran Petarani. Itu panjangnya kurang lebih 10,03 km. Nah kemudian PT Makassar Metro Network ini punya anak usaha namanya PT Jalan Tol Seksi 4 yang mengoperasikan jalan tol Seksi 4 sepanjang 11,57 km. Jadi secara prinsip bahwa semua jalan tol yang dioperasikan di Kota Makassar ini itu di bawah operator PT Makassar Metro Network dan anak perusahaannya. Begitu Pak Oke. Oh, jadi ada 2 pengelola Pak ya jalan tol di Kota Makassar Pak ya? Betul, jadi ada 2 badan usaha, Baik. tapi itu dalam satu holding yang sama, Oh, sehingga baik. dalam sistem operasional jalan tol itu dioperasikan bersama. Oh baik kalau begitu. Itu tadi Sobat Tol Makassar. Jadi ada 2 ya yang mengelola, PT Makassar Metro Network dan PT Jalan Tol Seksi 4. Nah, itu sekilas tentang PT Makassar Metro Network. Sekarang kita lanjut ke topik berikutnya. Pak Ismail, di beberapa pekan terakhir ini ada topik yang sangat hangat tentang jalan tol di Kota Makassar, yaitu tentang penyesuaian tarif. Ini kita bisa lihat di media sosial ataupun di media online dan cetak beberapa pekan terakhir. Mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai penyesuaian tarif tol ini. Kenapa sih ada penyesuaian tarif tol? Kemudian apa sih dasarnya Pak penyesuaian tarif tol ini? Iya, jadi sebagai badan usaha jalan tol, kita PT Makassar Metro Network itu melakukan investasi, kemudian pengoperasian dan pengelolaan jalan tol yang diatur dengan namanya perjanjian pengusahaan jalan tol. Nah, perjanjian pengusahaan jalan tol ini dibuat antara badan usaha dengan pemerintah, dalam ini diwakili oleh Kementerian PUPR sebagai perjanjian untuk operasional jalan tol tadi. Nah, di sana sudah diatur bahwa investasi jalan tol itu berapa investasinya, kemudian berapa masa konsesinya, juga diestimate kira-kira berapa jumlah trafficnya, dan juga diatur berapa nilai tarifnya. Nah, kemudian dalam perjanjian itu, yang itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, juga PP Nomor 15 Tahun 2005 yang juga sudah diperbaharui menjadi PP Nomor 17 Tahun 2021. Di sana diatur bahwa penyesuaian tarif tol itu dilakukan setiap 2 tahun berdasarkan inflasi. Jadi tarif tol itu sudah diatur dari awal dalam perjanjian antara badan usaha dengan pemerintah. Nah, berapa besarannya itu berdasarkan inflasi, Pak Oke. Oke, jadi itu diatur ya Pak ya. Jadi tiap 2 tahun sekali akan ada penyesuaian dari tarif tol. Betul. Jadi sudah diperjanjikan
Jadi di awal ada namanya tarif awal yang sudah diatur, dihitung oleh pemerintah dan badan usaha, kemudian ada nilai konsesi. Nah, tarif awal itu yang akan dibawa terus nih sepanjang masa konsesi jalan tol yang disesuaikan setiap 2 tahun sekali berdasarkan inflasi. Tapi tidak serta-merta badan usaha itu bisa dilakukan penyesuaian, karena ini adalah keputusan Menteri PUPR dan keputusan itu bisa keluar ketika jalan tol ini beroperasi dan memenuhi standar pelayanan minimal yang diakses oleh Kementerian PUPR secara berkala. Oh, baik. Jadi selain sudah ditentukan selama 2 tahun, tapi tidak serta-merta Pak, ya itu akan bisa dinaikkan setiap 2 tahun. Tidak serta-merta. Jadi dari Kementerian PUPR kemudian harus melihat standar pelayanan minimum yang disediakan oleh jalan tol. Betul, dan itu diakses dengan sangat ketat oleh Badan Pengatur Jalan Tol, kemudian Direktorat Jalan Bebas Hambatan, semua di bawah Kementerian PUPR. Dan ketika jalan tol itu tidak memenuhi standar pelayanan minimal tadi, tidak bisa dikeluarkan SK-nya oleh Pak Menteri. Oh, begitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak, apa saja sih standar pelayanan minimum yang mesti dipenuhi Pak? Ya, jadi yang namanya pelayanan jalan tol, di sana ada bagaimana kondisi jalan, kerataan, tidak ada lubang, kekesatan. Kemudian juga bagaimana pelayanan kita kepada pengguna jalan dalam hal transaksi, itu diatur berapa maksimal lama orang setiap satu transaksi. Juga bagaimana pelayanan kita dalam pemberian pelayanan di jalan, pelayanan lalu lintas. Bagaimana menolong ketika ada orang yang gangguan. Di sana diatur bahwa setiap ada gangguan di jalan tol ada standarnya, harus bisa mendapatkan pertolongan atau penanganan dari operasional jalan tol. Selain itu juga ada kebersihan lingkungan, sekarang ada beautifikasi. Ada 7 parameter utama terhadap standar pelayanan minimal tadi, dan itu alhamdulillah jalan tol kita di Makassar ini secara konsisten memenuhi itu. Oke, alhamdulillah Pak. Jadi bukan karena ada investasi terhadap jalanan baru Pak ya naiknya? Oh bukan, jadi memang orang mungkin juga lihat, masyarakat Kota Makassar terutama, bahwa kita sekarang ini sedang melakukan pembangunan namanya Jalan Akses Tol Makassar Newport. Ya, tapi itu adalah hal yang lain. Kalau yang sekarang ini penyelesaian secara reguler, ya setiap 2 tahun sekali tadi. Tidak ada, bukan karena kita membangun Jalan Akses Tol Makassar Newport itu kemudian tarif ini dibebankan ke pengguna jalan. Sekali lagi saya tegaskan, itu adalah reguler yang setiap 2 tahun. Nah, dengar Sobat Tol Makassar, ternyata bukan karena ada investasi baru terhadap akses jalan tol Makassar Newport terjadi penyesuaian, tapi memang dari regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR, yaitu penyesuaian tarif setiap 2 tahun sekali. Ya, nah, Pak Uki, sebelum itu saya ingin menambahkan bahwa jalan tol ini kan murni investasi swasta. Di sana harus ada kepastian investasi sehingga investor mau masuk berinvestasi di tempat kita, di daerah kita. Betul. Karena bukan apa-apa, bahwa kalau kita lihat sekarang posisi jalan tol di Makassar ini terutama, jalan tol ini menghubungkan sentra-sentra ekonomi strategis. Ada bandara, kemudian pelabuhan, kawasan industri, pusat bisnis. Nah, investasi oleh investor tadi ini juga harus didukung oleh seluruh pihak, seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, dan NGO, sehingga ini investasi ini bisa berkesinambungan dan punya keyakinan dan kepercayaan oleh investor untuk melanjutkan investasinya di satu tempat seperti di Kota Makassar ini. Oke, nah penjelasan yang sangat informatif dari Bapak Ismail Maliungan. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah penyesuaian tarif ini diberlakukan di semua gerbang tol di Kota Makassar Pak? Nah itu dia tuh pertanyaan dari banyak masyarakat juga Pak Syauki, dan ada yang langsung ke saya juga tuh via WA. Jadi penjelasannya seperti ini. Seperti saya sampaikan tadi bahwa jalan tol di Makassar ini kan ada 2 badan usaha. Nah, dengan 2 badan usaha itu ada 9 gerbang tol. Iya. Nah, karena saat ini penyesuaian tarif itu hanya untuk PT Makassar Metro Network, sehingga penyesuaian tarif itu hanya berlaku di gerbang tol yang dikelola oleh PT Makassar Metro Network. Gerbang tol itu yang pertama gerbang tol Cambaya, kemudian gerbang tol Kaluku Bodoa, kemudian gerbang tol Talok Barat, Talok Timur,
dan Parangloe. Nah, sedangkan gerbang tol yang lain yang dikelola oleh PT Jalan Tol Seksi 4 itu gerbang tol Tamalan Rea, kemudian gerbang tol Biringkanaya, Bira Barat dan Bira Timur itu tidak ada penyesuaian. Oke, jadi cuma di 5 gerbang tol ya Pak 5 ya, gerbang tol yang dikelola oleh PT Makassar Metro Network. Iya. Oke, nah dengan adanya penyesuaian tarif ini Pak, apakah ada peningkatan layanan yang dilakukan oleh PT Makassar Metro Network sendiri? Ya sebelum itu juga ingin saya tambahkan juga bahwa yang tadi penyesuaian tarif tol itu sekarang ini kan masyarakat merasa naik lagi. Iya betul Pak. Padahal sesungguhnya penyesuaiannya itu relatif kecil sebenarnya. Itu hanya Rp500 untuk golongan kecil. Oke, jadi yang Pak. tadinya 10.000 menjadi 10.500. Yang golongan besar yang 14.000 menjadi 15.000. Oke. Kemudian yang golongan besar lagi, golongan 4 dan 5 naik Rp1.500 dari 19.000 menjadi 20.500. Jadi ini bukan penyesuaian yang berlipat-lipat. Oke Iya. Pak, jadi penyesuaiannya di kisaran 500 sampai dengan 1.500 rupiah ya Pak ya? Nah, kemudian tadi tentang peningkatan pelayanan. Iya betul Pak. Nah, jalan tol ini kan beroperasi selalu harus memenuhi standar pelayanan minimal. Betul Pak. Tapi kita terus melakukan improvement, melakukan inovasi sehingga pelayanan kita semakin baik. Kalau lihat sekarang ini ada program untuk melakukan beautifikasi dengan pengecatan semua bangunan-bangunan di area jalan tol. Kita terus mempertahankan sehingga jalan ini selalu nyaman dan aman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penambahan fasilitas untuk top up uang elektronik. Nah, top up ini, pengisian ulang ini sesungguhnya ini menjadi kerja bersama sebenarnya dari banyak pihak, baik itu perbankan, kemudian kami sebagai pengelola jalan tol, dan juga harusnya dan sebenarnya harus dilakukan juga oleh penyedia pembayaran uang elektronik yang lain. Oke. Nah, hanya saja karena khusus di jalan tol kita ini adalah mungkin memang pengguna uang elektronik terbanyak di Kota Makassar, terpaksa kita harus melakukan mitigasi terhadap kebutuhan masyarakat. Baik. Dengan menambah tempat top up. Jadi kalau dulu top up itu dilakukan hanya di siang hari, Betul, jam 9 sudah tidak ada. Sekarang terbuka 24 jam Oke. untuk semua entry ke jalan tol, dari bandara, dari pelabuhan, juga dari arah Petarani. Nah, selain itu juga kita sudah menambah layanan di lajur dari arah jalan samping tol untuk masuk ke Baik. tol dari 2 titik. Sehingga praktis semua entry jalan tol tersedia lokasi untuk top up. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini mengeluhkan tentang sulitnya top up di tempat-tempat lain yang tadinya diharapkan bisa berfungsi maksimal. Nah, luar biasa. Fasilitas top up itu menjadi pertanyaan banyak dari Sobat Tol Makassar, Pak. Dan Sobat Tol Makassar dengar sendiri, Pak Ismail sudah menerangkan di mana saja titiknya dan waktunya. Sobat Tol Makassar tidak boleh terlewat lagi kalau mau mengisi uang elektronik. Pak, mungkin cukup mengenai penyesuaian tarif. Sangat jelas, sangat detail dari penjelasan dari Pak Ismail tadi. Ada satu topik lagi Pak yang menarik beberapa pekan terakhir ini. Di 2 pekan terakhir ini saya perhatikan di media sosial, di media online juga, kemudian ada program dari Jalan Tol Makassar namanya Tol Fagansa. Tol Fagansa itu apa Pak? Coba mungkin Pak Ismail bisa jelaskan kepada Sobat Tol Makassar semua. Iya, jadi selain tadi tentang penyesuaian tarif, kita saat ini juga memang sedang gencar melakukan sosialisasi namanya Tol Fagansa. Tol Fagansa ini adalah program customer loyalty dari badan usaha dari PT Makassar Metro Network maupun PT Jalan Tol Seksi 4 untuk memberikan reward kepada pengguna jalan. Nah, ini bentuknya sebenarnya ini adalah Tol Fagansa kedua yang kita lakukan. Oke. Jadi di tahun 2022 kemarin di akhir tahun selama 3 bulan dari Oktober, November, Desember kita melakukan undian iPhone. Jadi iPhone setiap HP setiap bulan. Oke. Kemudian di akhir periode kita melakukan pengundian umrah. Wow. Nah, sekarang di periode kedua ini yang kita launching kemarin sejak tanggal 25 September juga akan dilakukan sampai dengan akhir tahun.
tapi hadiahnya sedikit berubah. Kalau lihat di medsos, di Instagram, di Facebook, kan agak heboh tuh. Hujan emas di jalan tol. Nah, betul Pak, itu menarik tuh Pak. Hujan emas di jalan tol. Padahal Makassar lagi musim kering Pak. Ada hujan emas di jalan tol. Nah, jadi itu pengundiannya seperti apa Pak? Pemenangnya ditentukannya bagaimana? Jadi hujan emas ini kita memberi tagline bahwa hujan emas di jalan tol, dan juga tagline kita juga yang lain adalah lewat jalan tol lebih untung. Nah, kenapa kita sebut lebih untung? Karena sesungguhnya lewat jalan tol itu, kalau di ilmu transportasi ada namanya biaya operasional kendaraan. Ketika orang melalui jalan yang lancar dibanding dengan jalan yang macet, itu pasti akan lebih hemat lewat yang lancar. Walaupun mungkin di sana ada kos yang harus keluar, misalnya tarif tol. Betul Pak. Nah, selain itu, supaya bisa memberikan message lebih kuat lagi ke masyarakat bahwa lebih untung, setiap minggu kita membagi 3 keping emas. Wah, iya. Jadi bentuknya seperti apa? Nah, itu diundi Pak Oke. Nah, di setiap minggu itu ada undian untuk 3 pemenang, diundi di gerbang tolnya yang mana, lewat lajur yang mana, jam berapa. Nah, ini benar-benar pure diundi oleh tim. Untuk diberikan kepada pengendara, sehingga setiap pengendara yang lewat itu punya kesempatan untuk mendapatkan emas itu. Tapi kapan, di mana, ya itu benar-benar lewat undian. Oke Pak, jadi bukan pemenangnya yang ditentukan ya, melainkan waktu dan tempatnya Pak. Waktu dan tempatnya. Nah, siapa yang lewat di sana kemudian pas dengan jadwal itu dan tempat itu, ya beliaulah yang akan menang. Ini kita sudah mengundi 3 keping emas Pak Uki dalam minggu ini. Wah, luar biasa. Jadi ada yang lewat jam 9 sekian dapat. Ada tadi juga kebetulan nih habis diundi. Itu lewat jam 7.42 kalau tidak salah di gerbang tol dari arah Maros, itu dari arah bandara. Kebetulan yang lewat pada jam itu di lajur yang menang undian tadi. Nah, itu pemenangnya gitu. Luar biasa Pak, luar biasa. Jadi memang untuk buat surprise kepada Sobat Tol Makassar ya. Selain emas ada hadiah apa lagi Pak? Apakah ada hadiah lain atau cuma emas saja? Iya, jadi seperti di Tol Pagansa yang pertama, kita ada hadiah utama umrah. Dan di periode kedua ini sama Pak Syauki. Di akhir periode nanti, di akhir Desember akan diundi pemenang untuk 1 pemenang umrah di periode Tol Pagansa 2023 ini. Nah, bentuk undiannya itu agak berbeda dengan yang emas tadi. Nah, sekarang ini kita punya namanya aplikasi Nita. Jadi semua pengendara yang lewat dan menginstall aplikasi Nita, kemudian kartunya dipakai bertransaksi, setiap satu transaksi itu adalah 1 kesempatan untuk mengikuti undian. Nah, jadi pemirsa, cepat-cepat nih yang belum menginstall aplikasi Nita tadi. Nah, karena itu nanti akan kita undi. Jadi di setiap lewat, kemudian di tap kartunya, itu akan terrecord tuh di aplikasi Nita ini, di sistem kita, di sistem di jalan tol. Nah, itu nanti akan diundi gitu. Nah, Sobat Tol Makassar, sekarang Sobat Tol Makassar ambil HP-nya, install aplikasi Nita, daftarkan kartu uang elektroniknya lewat tol sering-sering supaya bisa dapat kesempatan untuk undian umroh ya Pak ya. Betul. Baik. Wah, luar biasa sekali Pak Tol Pagansa kali ini. Periodenya sampai Desember Pak ya? Ya, jadi di launching tanggal 25 September yang lalu dan sampai dengan akhir Desember nanti. Baik. Wah, luar biasa sekali ini Jalan Tol Makassar ini. Baik Pak. Terakhir Pak, saya ingin menanyakan mengenai akses baru Jalan Tol Makassar, yaitu Makassar Newport Pak. Saat ini progresnya seperti apa Pak? Iya, jadi seperti saya sudah singgung di awal tadi bahwa sekarang ini kita sedang membangun namanya jalan akses tol Makassar Newport. Itu menghubungkan antara pelabuhan yang lama ke pelabuhan yang baru punya Pelindo, juga dari arah bandara, dari arah kawasan industri ke pelabuhan, dan juga sebaliknya akan dari pelabuhan masuk kembali ke kawasan industri Makassar atau ke arah Maros, ke arah bandara gitu. Nah, jadi ada 2 rem masuk nih yang kita bangun, yang disebutnya tahap 1 dan tahap 2. Itu panjangnya 2 rem ini kurang lebih 3,2 km.
Dan alhamdulillah berkat dukungan seluruh pihak, dari pemerintah, dari masyarakat, dari Pelindo yang membebaskan lahan, sekarang ini progresnya sudah lebih dari 90%. Dan kita berharap bahwa di akhir Oktober ini insya Allah bisa selesai 100% dan siap untuk dinikmati oleh masyarakat. Wah, siap-siap menggunakan jalan tol baru ini teman-teman Sobat Tol Makassar. Baik Pak, sangat menarik pembahasan kita pada hari ini Pak di podcast kali ini. Tapi kita sudah tiba di penghujung waktu pembahasan kita Sobat Tol Makassar. Mungkin sebelum kita selesaikan podcast kita kali ini, saya dari Pak Ismail ada closing statement mungkin Pak yang ingin disampaikan kepada Sobat Tol Makassar semua. Iya, jadi dari 3 topik yang kita bicarakan tadi Pak Syauki, yang pasti yang ingin kami sampaikan bahwa percayalah lewat jalan tol pasti lebih untung. Kenapa bisa lebih untung? Karena bisa menghemat waktu, lebih nyaman, kita bisa menikmati jalan yang lebih indah, lebih berkeselamatan, dan juga sekarang ini ada namanya Tol Faganza. Kesempatan mendapatkan hadiah hujan emas dan juga hadiah umrah di akhir periode. Dan kepada pengguna jalan tol di Makassar, terus bertransaksi dan lewat di jalan tol agar jalan tol ini sebagai sebuah konektivitas dalam sistem jaringan jalan bisa bermanfaat lebih optimal dan tentu akan mendukung peningkatan perekonomian masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Ismail Maliungan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga Pak Syauki. Ini sangat menarik dan sangat interaktif. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa melanjutkan diskusi kita. Baik Pak, terima kasih. Baik Sobat Tol Makassar, kita telah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Semoga informasi yang sudah diberikan oleh narasumber kita bermanfaat bagi Sobat Tol Makassar. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.